apa ya ini belum mahal. Baik, kan, setengah. Lok lah, ini nyambung kena. Asalnya semua minum lah, itu pas lah ya. Bersama, tunggu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yaitu iman kepada hari akhir. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa itu tolong mintakan kepada Muhammad Aziz, silakan. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Fiddin wa fil jasad wa ajrkan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rabatan qadar wa rabbil maut. Selamatkan ba'dal maut. Allahumma wa ala sayyidina maut wa najatan minan nar wa afwan yusab. Rabbana wa tujib rabbana ba'da jatana wa lana min karamatan innaha wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak hadir adakah? Ada. Siapa yang nggak ada hadir? Apa kabarnya ya sama maka kada hadir? Kepergian. Kemudian siapa lagi? Adalah. Apa? Ada kabar kah? Apa? Oh. Siapa lagi yang belum apa? Yang ada hadir lagi? Amin. Berarti ada 4 orang lah. Oh. Ada kabar lah yang bimbingan berdua tadi. Ada maulid. Oh. Di sini kita pembelajaran pendidikan agama Islam, iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang ke berapa? Kelima. Oh ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak hendak mengingatkan kembali itu pembelajaran kita yang minggu kemarin. Itu masih ingatlah itu masalah sholat. Sholat itu ada berapa rukunnya?
Si Akbar. Akbar, ingatlah. Ya, ada 13. Kemudian sholat itu wajib kita laksanakan karena sholat itu merupakan tiang dari agama kita, agama Islam. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran kita, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa gerang yang dimaksud dengan iman itu? Si Anissa. Iman itu adalah yang harus kita imani dan harus kita patuhi. Sudah bisa lah ibadah itu menjawab dari kata iman tadi. Kemudian itu tujuan dari pembelajaran kita ini ada 4. Satu itu untuk mengetahui nilai-nilai iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian untuk mengetahui tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga itu untuk mengetahui makna dari hari akhir. Yang keempat itu menunjukkan perilaku kepada iman kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah merupakan hari di mana nanti alam ini akan dihancurkan, kemudian kita akan dimatikan semua. Jadi setelah itu kita mati, itu akan dibangkit di hari kebangkitan Gana. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu apa dulu? Si Maulida, tanda-tandanya. Ya, matahari terbit ke sebelah barat. Kemudian apalagi si Ipu? Yajuj. Ya, hancurnya Ka'bah. Kemudian apalagi si Yusuf? Oh ya, turunnya Dajjal. Apalagi? Ya, si Aziz Maulana. Nah, jadi kalaunya sudah itu timbul nanti tanda-tandanya, maka kiamat sudah dekat. Sebelum itu silakan kita untuk menyimak dulu gambar dari iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, di sini ada gambar menunjukkan ini. Gambar pertama ini menunjukkan kita masih bayi. Kemudian anak-anak, kemudian sudah menuju setelah remaja itu menuju ke dewasa, kemudian ada perkawinan. Kemudian setelah melakukan pernikahan ada timbul ada keluarga kecil. Setelah itu sudah tua atau lansia. Nah, setelah kita sudah mendekati sudah tua, itu akan timbullah itu tak meninggal. Nah, setelah meninggal itu kita
Ada di alam barzah kah? Alam kubur, yaitu alam pertahanan. Jadi kayak itulah siklus kita itu, perjalanan kita hidup di dunia ini. Jadi jangan terlena kita dengan kehidupan dunia ini. Dari gambar ini Bapak hendak bertakun, ini sebuah peristiwa apa ini? Termasuk dari kiamat apa? Kiamat sugra. Kalau kiamat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Sebutakan Bang si Maulida. Kiamat kubra dan sugra. Kalau kiamat sugra itu apa si Jali? Kiamat kecil. Contohnya banjir. Ya, contohnya seperti yang di gambar ini. Jadi kita untuk melanjutkan pembelajaran kita itu membagi menjadi 3 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan, karena sudah Bapak bagikan yang minggu kemarin. Silakan membentuk kelompok, kemudian silakan membentuk kelompok, kemudian itu untuk menyimak sebuah video. Dari hasil penyimakan video tadi itu nanti kalian itu mempresentasikan dari hasil penyimakan video. Ya, silakan membentuk untuk kelompok dulu. Suaranya lebih jelas.
Dia akan menghancurkan saya dan menjadi pengikut saya.
Dari tayangan video tadi, silakan kalian berdiskusi di kelompoknya untuk itu disesuaikan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi dari tayangan tadi silakan itu didiskusikan di kelompok masing-masing, nanti dipresentasikan. Dari tayangan tadi kan ada tanda-tanda kiamat, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang kada mengerti, ditanyakan boleh. Bapak beri waktu sekitar 15 menit atau 20 menit lah.
Kalau kurang mengerti bisa ditanyakan.
Kalau sudah kita presentasikan, kemudian dari kelompok lain itu bisa menanggapi atau bertanya. Silakan dari kelompok siapa yang lebih dulu? Ya, dari kelompok dari Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khairul Huda Al-Marisi, Rahmiyati, Maulidatul Jannah, dan Siti Anissa.
merupakan rukun iman kelima. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra adalah kiamat yang besar, hancurnya seluruh alam dan seisinya. Contoh kiamat sugra yaitu banjir, gunung meletus, kematian, atau bencana alam lainnya. Kiamat kubra memiliki tanda-tanda yaitu 1. Dabat al-ard akan muncul, 2. Ya'juj ma'juj, 3. Dajjal, 4. Imam Mahdi, 5. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, 6. Dukhon atau asap, 7. Matahari terbit dari barat. Dalam kehidupan sehari-hari, kiamat harus diimami karena termasuk dalam salah satu rukun iman. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain untuk bertanya atau Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Contoh beriman kepada hari kiamat. Contoh beriman kepada hari kiamat. Contohnya. contoh kita beriman kepada hari kiamat sugra Kak. Yang kecil lah itu contoh. Kayak mempercayai tidak melakukan zina untuk menghindari kiamat-kiamat yang kecil. Dari tanggapan dari kelompok 3, pertanyaannya apa bisa diterima jawabannya? Kelompok lain bisa menambahkan atau dari kelompok lain bisa menambahkan? Itu beriman kepada yang surga. Yang lain bisa menambahkan, bisa dari kelompoknya bisa menambahkan. Ini dari kelompok menambahkan, silakan. Bisa dari kelompoknya menambahkan dari kawannya. Siapa? Epo kah? Bisa. Silakan kok ditambahkan kok. Jawaban dari orangnya aja ya.
Contohnya percaya akan adanya hari akhir. Selalu berbuat baik ya. Termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, sentiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Silakan dari kelompok 1 untuk presentasi langsung. Nah, anda aja siapa aja. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Ajis Maulana, Muhammad Akbar, Siti Fatimah, Rahmatika. Hari kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugra atau kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Dari surah Al-Fitar 1-5 sampai ayat 1-5 menjelaskan tentang kejadian hari akhir. Surah An-Naml ayat 82 menjelaskan tentang perkataan tentang hari kiamat. Surah Al-Kahfi ayat 94-98 menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat untuk menyerang umat muslim. Surah An-Anbiya ayat 96-97 menjelaskan janji dan bahwa sekuat-kuatnya tembok akan hancur kalau terjadinya hari kiamat. Surah Ar-Rahman ayat 5 menjelaskan tentang planet yang berhamburan, hancurnya alam semesta. Tanda-tanda hari kiamat: turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, tidak ada lagi orang mengerjakan sholat. Matahari terbit di barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya dukhon, munculnya hewan melata, sangkakala ditiup, hancurnya Ka'bah, banyak hamil di luar nikah, pembunuhan meningkat, zina dianggap halal. Ketika akan terjadi kiamat akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah kiamat, penyesalan yang di dunia akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok yang lain untuk bisa bertanya. Silakan. Dari kelompok lain untuk menanggapi atau bisa bertanya ke kelompok 1. Siapa? Anissa kah? Maksud dari zina pada zaman sekarang itu dihalalkan, kenapa jadi dihalalkan zina?
maksud dari zina dihalalkan pada zaman sekarang. Ya, zina sudah dianggap marak, halal, biasa sudah terjadi zina pada zaman sekarang, anak zaman sekarang. Siapa yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab dari kelompok 3. Maksud dari zina dihalalkan yaitu hilangnya iman dari seseorang. Ya. Puaslah. Silakan dari kelompok berapa nih? 2 lah. Kelompok 2 untuk presentasi. Siapa yang membacakan hasil dari diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Angelina, Dina Rahimah, Khairun Nisa, Gajari Rahman, Ahmad Ilham Yusuf, ingin mempresentasikan tanda-tanda akhir zaman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 1. Keruntuhan moral. 2. Menurunnya adab terhadap orang lain. 3. Masjid-masjid semakin dihias dan hilangnya orang yang sholat. 4. Kejujuran berdagang sudah mulai menghilang. 5. Dosa zina mulai menyebar. 6. Minum minuman alkohol mulai menyebar. 7. Manusia mulai serakah dan kikir. 8. Pembunuhan mulai meningkat di mana-mana. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. 2. Menghindari niat yang buruk. 3. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengikhlaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain bisa menanggapi. Silakan dari kelompok siapa? Agus apa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ketika matahari terbit di barat, apakah masih ada pengampunan di dunia? Ya. Pertanyaannya, ketika matahari terbit di barat, apakah ada pengampunan? Silakan dijawab. Tidak, karena tertutupnya pintu pengampunan atau pintu tobat. Apakah puas ya? Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan dan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di diskusi ini. Kemudian kita simpulkan pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa?
Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Ajis kah? Ya, silakan. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini adalah termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas, menghindari niat yang buruk, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengikaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sekian, terima kasih. Kemudian kita ada tanda-tanda akan hari akhir. Tanda-tandanya itu apa-apa? Kan sudah ada di dalam diskusi tadi. Sebutkan tanda-tandanya itu. Silakan si Ajis. Kami menyimpulkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, tidak ada lagi orang yang mengerjakan salat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, sangkakala ditiup, perbuatan pembunuhan kita. Terima kasih kepada Muhammad Yusuf dan Muhammad Ajis Maulana, itu sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk mengerjakan tugas. Mungkin karena tugasnya Bapak kirim dari WA Group nanti. Sebelum pembelajaran ini berakhir, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun orang lain. Kemudian untuk pentingnya iman kepada hari akhir itu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sudah sekolah itu di kelas SMA kelas 11 untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu, agar selalu dikerjakan, karena sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian pada akhir iman kepada hari akhir itu, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian itu kita tutup dengan doa. Silakan untuk Muhammad Ajis Maulana untuk menutup doa. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa jasa ajratan fil ilmi barakatan kursi wa tabatan tabarun rahmatan nas wa suratan ba'da Allahumma inna nas'aluka al-maut wa nabikan min an-nar wa aqwam bil sabr rabbana wa tawfiq lana dari wa kana min rahmatin innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.